Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami dari kelompok 6 mendapatkan tugas PKK untuk mewawancarai wirausahawan dari bidang teknik kami, yaitu teknik telekomunikasi jaringan. Nah, di sini yang kita wawancarai hari ini adalah Riz. Langsung pakai Pak. Iya deh. Iya. Enaknya dipanggil Om, Pak. Om aja. Udah. Biar agak mudahan ya. Dari Om Riz di sini langsung aja kita cecerin langsung pertanyaannya ya. Boleh. Pertanyaan pertama, bisa ceritakan sedikit tentang latar belakang dan pengalaman kerja Om di bidang jaringan? Nah, latar belakang. Iya. Kalau latar belakang itu awalnya kerja ikut orang untuk teknisi narik kabel ke sini ya, dengan belajar dikit kita kuasain ya, akhirnya coba bikin sendiri server, dan dari situ baru kita manajemen sendiri. Di situ aja awalnya mah. Yang kedua, apa yang membuat Om tertarik bekerja sebagai teknisi jaringan? Satu, suka tantangan. Kedua, senang ketemu orang baru. Tiap ada konsumen baru, itu kan kita komunikasi nih ya. Itu senang ngobrol, nambah teman, nambah wawasan, nambah ilmu lagi. Itu sekarang yang kita tetap belajar. Kayaknya enak ya Om ya, kalau ada relasi banyak ya. Iya, senang. Modal kita dari teman semua itu. Makin banyak kenalan, makin kesulitan tuh makin dikit. Banyak yang bantu selama kita baik ya, catatannya. Ada lagi? Yang keempat, bagaimana cara Anda memastikan pekerjaan pemasangan jaringan berjalan aman? Kita pakai SOP. Satu, berjalan aman di apanya nih? Di jaringannya, Iya, di tekniknya, teknik pemasangannya atau apa? di jaringannya. Di jaringannya, dari pemasangan itu kita pakai SOP dulu, standar dari DBM ya, redaman. Udah belajar redaman hambatannya itu, si kabel ini hambatannya berapa, itu dipastikan dulu. Satu. Kedua, dari peralatan itu udah standarisasi, ada postel juga, standar sesuai peraturan pemerintah. Yang ketiga itu edukasi ke pelanggan, jadi tidak ada miss. Kita paham, pelanggan pun harus paham cara pakainya juga. Nah, dari situ udah sama-sama deal, enak, baru jalan lancar. Jadi Ada lagi? Lanjut. Sok. Oh iya. Sekarang lagi. Kelima. Ketiga ya. Kan tadi kan harusnya tadi kan pertanyaan keempat. Dari ini harusnya juga. Selanjutnya, menurut Om, apa aja tanggung jawab utama sebagai tukang jaringan? Satu, Iya. komunikasi terhadap pelanggan itu harus nomor satu. Jadi saat ada bukan komplainan ya, ada komunikasi masuk, ada WA atau apa, satu, kita langsung balas, respon. Yang kedua, pelayanan cepet. Itu dulu. Yang diutamakan itu dulu, respon dari konsumen. Ya, konsumen ada keluhan atau ada masukan, langsung respon. Itu nomor satu. Yang terakhir nih Om, apa yang Anda ketahui tentang kabel UTP, STP, dan FTP? Kalau itu STP, TP belum belajar, belum paham itu, malu masih belajar. Dan kita pakainya banyak kan EVO semua nih. Rata-rata. EVO semua. Kabel untuk kabelan tembaga ini masih belum dipelajari, itu dulu.
lanjut saya bertanya ya Om. Ya. Bisa jelaskan nggak perbedaan antara kabel straight sama kabel cross kalau Om tahu? Itu cuman perbedaan warnanya ya. Aduh, lupa lagi sih saking lamanya aku belajar. Straight itu ya, pokoknya dari 8 warna itu 4 tahun kemarin udah lama. Yang jelas kabelnya tetap itu kabelan, hanya posisi warnanya saja yang berbeda, itu aja, ya kan. Nah nanti bikin ini sendiri lah, bikin rumus sendiri. Lupa dulu sering crimping dulu. Kan lupa. Itu bedanya warna aja. Oke. Ini Om, apa fungsi dari switch dan router kalau di jaringan ya Om? Itu switch hub ya. Ya, switch hub. Kalau di kita itu untuk pembagi misalnya portnya cuma satu pakai switch hub, jadi portnya banyak, jadi memperbanyak jalur itu switchnya itu. Kalau router Router itu apa? router kayak gini loh. Mode routernya. Router ini kita sebutnya ada router board, mikrotik sebut router ya. Kalau router ini alat terakhir untuk supply jaringan itu. Kalau router board ada yang sejenis mikrotik, itu untuk pembagi, itu untuk manajemennya. Ini untuk konsumen. Habis itu bagaimana cara Om melakukan crimping kabel jaringan pas dulu tuh, pas masih crimping tuh? Gimana tuh Om? Dicek dulu, pertama cek dulu. Cek dulu ini nyambung, ada lampunya nyala nggak? Ada yang mati, dicek lagi. Potong per berapa meter, dipotong lagi coba. Kebanyakan kerusakannya itu kan karena umur. Kedua karena semut, ketiga kemasukan air hujan. Dari situ itu yang paling utama. Kalau nggak ada ketarik pohon atau apa ya, dicek dulu. Untuk crimping baru kita pakai yang straight atau cross tadi. Tergantung, kita pakainya cross semua, straight semua. Jangan digabung tuh ya. Nggak dicampur. Semut juga bisa ternyata ya. Banyak semut yang di pohon itu yang merah, digigitin sampai bolong. Air masuk, si tembaganya putih itu kayak karat, tapi putih dia kan. Nah itu bikin hancur. Makanya jarang dipakai lagi sekarang. Udah berapa tahun lupa lagi kabelan. Oh ya. Kecuali indoor ya. Kalau indoor masih kita pakai. Kalau dia nyambungnya cepat, udah aman dari cuaca. Lanjutnya nih Om, gimana caranya ngetes apakah kabel jaringan sudah terpasang dengan benar? Tes kabel jaringan terpasang sudah benar. Kabel LAN apa FO? Kalau kabelan kita lihat lampu indikator pakai tester. Ya. Nyala semua berarti udah aman. Sesuai yang disambung ya urutannya. Ada yang 1, 2, 3 misalnya 4, cuma 4 dipakai, nyala semua udah aman. Untuk kabel FO dia hambatan itu di bawah standar ya, rata-rata di bawah 20, itu udah terbaik. Di atas 20 sampai 25 dia masih nyala, tapi sedikit ada hambatan. Kalau 25 ke atas itu udah bukan standar lagi. Itu dari 2 jenis, FO sama LAN. Itu aja. Lanjutnya, apa perbedaan mendasar antara jaringan tembaga atau LAN sama fiber optik tuh? Yang membedakan itu satu jarak. Jarak. Untuk kabelan jarak itu maksimal 100 meter. 100 meter itu udah kurang bagus, di bawah 100 meter. Untuk kabel optik dia bisa kiloan meter, berpuluh-puluh kilo bisa. Dengan teknologi saat ini kan
ada SFP buat pendorong tenaganya tuh, didorong jadi 10 kilo 20 kilo dia masih berani pakai itu. Jadi bedanya penggunaan di jarak, kabelan nggak maksimal untuk jarak. Bagi-bagi lagi. Lanjut Lanjutnya Om, bisa jelasin nggak sih Om OTDR sama fungsinya? OTDR. OTDR itu bentar. Buat contohnya di bawah kelapangan. OTDR itu salah satu alat deteksi untuk mengukur di mana titik putus. Kalau teori saya sendiri, OTDR ini kayak sistem sonar, dia sinyal dilempar kembali lagi dengan jarak berapa, nanti ketahuan di angka itu. Nanti di angka sekian kilometer ada hambatan, dia ada kodenya, tandanya putus, langsung down ke bawah dari sini tuh. Itu OTDR fungsinya untuk mengecek jarak putus Kabel fiber optik. kabel fiber optik. Kalau misalnya dari sini yang putus 1 kilo, berarti Om itu 1 kilo. Ya, nanti dibantu dengan Google Map. Google Map, terus kedua kita punya data jalur kabel. Nah, nanti digulung berapa meter, kan ada spare tuh digulung. Itu per berapa meter, nanti ditambah itu. Nanti titiknya di mana? 2 kilo dikurangi gulungan itu. Dimundur lagi. Jadi dibantu, tetap teknologi lagi. Antara OTDR dan Google Map itu berkaitan. Saling bantu lah ya. Saling bantu, walaupun pada awalnya itu nggak ada hubungan, tapi di lapangan kita pakai itu ternyata. Oke. Bagaimana cara melakukan penyambungan kabel fiber optik? Satu, bisa manual pakai Fastcon. Kedua, pakai alat splicer. Kalau Fastcon itu apa? Fastcon itu dia manual intinya. Ada alatnya. Contohnya sebenarnya nggak ada, cuman untuk sistem fast connector itu namanya kan fast, konekin secara cepat. Jadi tanpa alat splicer dia pakai alat manual. Tapi untuk alat potong tetap sama, clippernya itu potong ceklek. Maaf Neng, di situ ada kotak hitam nggak? Itu deh. Untuk Fastcon atau splicer sama, dia biar potongan si kaca itu lurus. Semakin potongannya rata, dia hambatan semakin kecil. Tapi hambatan tetap ada, walaupun mau Fastcon mau splicer tetap hambatan ada. Kalau ini namanya pigtail, kalau separuh. Kalau separuh 2 jadi petcore dia. Ya. Apa? Petcore. Kalau separuh pigtail ya. Tapi kalau jadi utuh satu gini jadi petcore. Tuh. Manual dia untuk penyambungan itu. Ada lagi. Apa yang harus diperhatikan saat memotong dan menyambung kabel fiber? Satu, sesuai dengan standar, dia harus bersih, rapi, pemotongan harus rata, peralatan harus dijaga, alat potongnya itu benar-benar harus presisi. Makanya alatnya mahal-mahal. Kenapa mahal-mahal? Karena alat itu menjamin kualitas penyambungan. Tuh. Terus kedua, ada lagi tambahan itu biasanya ada yang pakai alkohol untuk biar gampang. Kalau di lapangan kan udah Ada yang pakai alkohol, cuman
Kalau kehabisan bisa aja seperti itu langsung. Tapi kalau lebih baik lagi pakai alkohol, nah itu kan masuk SOP lagi. Itu harus diperhatikan nih cara motongnya. Terus apa lagi ya? Yang harus diperhatikan tadi ya. Oh, sisanya nanti saat sisa potongan itu jangan sembarangan, itu bahaya. Potongan apa habis dipotong itu kan ada patahannya kecil, itu yang harus dijaga, jangan sampai kemana-mana. Kalau bisa dikumpulin, itu kan kaca, sekali ketusuk masuknya susah. Ini dia kan kaca nggak kelihatan, mau ke tangan lah ke kaki. Pernah beberapa kali masuk kaki nih, keinjak, dia dalam terus bentuknya kaca nggak kelihatan. Kalau besi kan kelihatan, yang mana nih kacanya, nyampe akhirnya dalam dibongkar kaki itu. Makanya hati-hati di fiber optiknya, di optiknya itu harus hati-hati, dia kaca. Aku mau nanya, kalau misalkan kita tuh bikin kayak pigtail yang disambungin gitu pakai alat apa sih? Tracer. Nah, itu tuh sering banget tuh waktu nyambungnya itu tembaga itu kayak lecet gitu. Tembaga atau apa? Apa sih kornya? Lecet. Kayak apa sih, bengkok. Patah itu loh. Patah kayak Dia tempatnya tuh bukan lurus om, malah Sambungannya. Iya. Iya, itu kembali lagi yang tadi namanya yang clipper itu. Alat potongnya. Itu alat potong harus benar-benar presisi. Aduh, harusnya ada. Harusnya ada. Ya, pokoknya clipper alat harus benar dijaga dan presisi. Ada yang nyampe malah 1 juta itu minimal paling murah itu harga beli. Padahal alat kecil segede itu. Kalau alat ukur malah murah-murah, ini sampai 150 200. Alat ukur apa? Ini OPM untuk mengukur DBR redaman. Semakin kecil redaman ya makin, tapi makin kecil enggak juga. Enggak jamin. Malah kadang kalau kebagusan kita bandingin. Kalau nyampe plus 5 buat konsumen atau plus berapa itu nggak bisa. Harus dibanding, harus dirusak dulu malah. Di atas 10, di bawah 20 itu bagus. Ada lagi? Pernahkah Om menemukan kelas sinyal tinggi? Bagaimana cara mengatasinya? Dicek OTDR tadi. Dicek OTDR tadi, dari redaman tinggi sampai putus itu kebaca di alat OTDR. Nah, titiknya berapa kita putusin, kita sambung ulang. Kadang ada yang redaman tingginya kegencet nih, nggak ketahuan, kita ambil rata-rata aja, potong 100 meter ke kanan, potong 100 meter ke kiri. Kalau memang nggak bisa ketahuan tuh ya, karena di center nggak kelihatan, potong-potong baru sambung ulang. Lagi, Jika pelanggan mengeluh internetnya lambat, langkah pertama apa yang Om lakuin? cek dari mikrotik. Cek dari mikrotik, lihat dari trafficnya normal nggak. Ada beberapa yang normal, dia untuk kecepatan sudah terpenuhi ya, malah stabil. Tapi ternyata dari konsumennya HP-nya yang berat, tuh dianalisa. Kedua, lihat lagi dari traffic di mikrotik kita nih, ada naik turun atau apa, itu cara membaca grafik. Nah, saat dia di bawah tapi dia sedang pakai tapi grafiknya di bawah, ini ada yang nggak beres. Nah, baru kita turun ke lapangan, dicek alat, cek redaman. Langkah selanjutnya baru untuk eksekusi, mana yang rusak. Bagaimana cara orang mendeteksi titik kerusakan pada jaringan fiber optik? OTDR lagi, mendeteksi titiknya yang rusak kan, OTDR lagi, dicek lagi. Dia kan OTDR itu untuk backbone ya, atau backbone itu dia tim backbone jalur utama, jalur yang panjang. Nah, nanti dipecah di ODP, ODC, baru ke konsumen. Nah, untuk jarak jauh seperti itu dia kebanyakan pakai OTDR.
Kalau yang jarak pendek, misalnya dari sini ODP ini ke rumah, rata-rata nggak bawa TDR, langsung ganti kabelnya aja. Oh, semuanya langsung ya. Langsung ganti kabel karena kekurangan peralatan, udah menghemat waktunya, langsung ganti. Tapi biasanya tuh kalau misalnya ganti kabel nih susah nggak sih Bang masukinnya dari plafon ke plafon, atau emang udah ada jalurnya? Plafon rumah Ya misalkan banyak tuh yang fiber optiknya masuk ke plafon rumah tuh. Habis itu baru nanti bawah. dikomunikasikan lagi ke konsumen. Itu perjanjian mau, Pak bisa nggak ke plafon? Aduh Pak, kita cuman perjanjiannya sampai aktif aja. Nanti masalahnya masukin ke plafon, nanti dia nyari tukang sendiri si yang punya rumah. Atau kalau nggak sekalian deh Pak, nanti kita tambahin ongkosnya, bisa. Nanti komunikasi aja dengan konsumen. Cuman rata-rata kita tarik pasang sampai rumah, nggak nyampe masuk plafon atau genteng. Itu Sampai aktif aja. sampai aktif aja. Lagi nih, rapih mah belakangan lah gitu ya kan. urusan rapi, nanti yang punya rumah silakan rapikan sendiri, mau ditaruh di mana, cuman hati-hati karena kabelnya kan rentan, sensitif Ya. jangan bikin langsung bending, redamannya naik. Lagi Apa perbedaan masalah yang timbul karena perangkat dan karena kabel? Kalau karena kabel hampir sama, bisa bikin lemot sama bisa bikin putus total. Ada yang bilang error nih, error ini apa? Antara lemot sama putus total atau alat mati karena daya listrik kadang sering sepaneng ya dari PLN nya, adaptornya kalah, dia mati, rusak adaptor. Kalau dari kabel cuman dua, putus sama hambatan tinggi, itu aja kalau kabel. Tapi kalau ini banyak, bisa karena adaptor rusak, bisa karena kepanasan, terus di situ juga ada memori kayak sistem CAC kan di situ disimpan juga ya. Ada, nah itu penuhan juga bisa, dan ada masa kadaluarsanya juga untuk alat itu. Jadi perbedaannya itu. Oke, saya lanjutkan. Ya. Om pernah nggak sih menangani jaringan yang sering putus? Itu gimana sih? Jaringan sering Sering putus. kabelnya sering putus, jaringannya Jaringannya, sinyalnya gitu. itu dicek lagi antara kabelnya atau alatnya. Balik lagi ke yang tadi tuh, kadang kalau kena cuaca dia kan, ini kaca nih. Ini kalau siang dia panas nempel, tapi malam saat dingin dia kan jadi mengecil ya, lepas. Malam merah, ntar kena panas lagi, dia nyambung lagi, memuai lagi nih. Ada seperti itu, ini dicek lagi. Berarti kan kadang mati, kadang nyala, itu bisa dicek dari situ. Atau balik lagi adaptornya yang lemah, kadang nyala, kadang mati, itu dicek lagi dua itu. Gimana sih cara memastikan jaringan yang sudah kembali normal habis diperbaiki? Sinyal. Gampang, kalau itu kita coba aplikasi aja, langsung pakai aja, coba lancar nggak YouTube-nya. Terus untuk pemain game, lancar nggak gamenya, keluhannya dari apa, aplikasi ini cek lagi aplikasinya, oh udah bagus. Terus yang dipastikan kalau redaman, alat sama bandwidth itu dipastikan aman, kembalikan lagi ke konsumen nih, oh ini udah lancar Pak, oh ya udah. Jadi edukasi ke konsumen itu penting juga, dikasih pemahaman. Ini Pak, ini HP-nya nggak sanggup HP Bapak, ternyata HP Bapak HP lama nih, nggak bisa untuk 4G atau 5G, ada juga tuh, itu harus dikasih tahu konsumen. Jadi jangan sampai nyalahin kita juga terus gitu. Ada lagi? Apa aja sih prosedur keselamatan kerja saat memanjat tiang atau bekerja di ketinggian di lapangan gitu? Memastikan kondisi sehat, fit, nggak lagi ya. Untuk psikologinya dia
harus benar-benar dalam keadaan stabil, sehat. Yang kedua, dalam peralatan penempatan tiang tangga itu harus benar. Terus sikap di atas itu, cara megang atau cara apa itu harus rapi, nggak bisa sembarangan naik tanpa SOP. Terus yang penting pakai tali pengaman. Itu jarang sih yang pakai tali pengaman, padahal itu penting. Gitu. Gimana cara Om melindungi diri saat bekerja pakai peralatan yang mengandung arus listrik? Tiap teknisi kita bekalin tes pen. Satu, tes pen dulu. Itu yang utama. Kalau tes pen nyala, mundur dulu, nanti cari solusi lain, cari jalur lain. Itu menghindari. Tetap pernah kejadian 2 kali loncat dari atas. Itu gara-gara kena setrum dari induk gardunya. Ya akhirnya kakinya shock, jadi nggak bisa jalan beberapa hari. Itu jatuhnya ke tanah, bukan cor-coran, jalan cor-coran, jadi ininya shock. Nah makanya sekarang kalau bisa dihindari, kalau ada arus listrik pastikan dulu ini aman nggak. Banyak kan orang masang lampu juga kan di tiang listrik, nah itu yang dipastikan dicek dulu aman nggak. Tuh. Apa aja sikap Om jika menghadapi pelanggan yang marah karena jaringan yang lemot atau bermasalah? Ini sikap dulu, sikap. Karena pelanggan seperti apapun, kita namanya usaha ya, sama kayak jualan. Tetap balik lagi, pelanggan adalah raja, pembeli adalah raja. Tenang dulu, tenang. Ditanya keluhannya apa aja, nah itu baru kita analisis, ini kenapa nih. Jadi benar-benar harus tenang, jangan kebawa-bawa emosi. Kalau kebawa-bawa emosi rusak, harus tenang pokoknya gitu. Lagi Gimana sih cara Om menjaga kualitas kerja agar pelanggan selalu merasa puas? satu, respon tadi. Kedua, pelayanan. Yang ketiga, sebenarnya yang paling penting itu respon. Balik lagi, respon, pelayanan. Yang ketiga, ini dijaga, bandwidth ini jangan nyampe kurang. Tetap kita kontrol terus, traffic itu jangan nyampe ada kendala. Harus stabil, benar-benar stabil. Saat dari kita stabil, di konsumen nggak stabil, nah kan enak. Berarti di konsumennya nih, di sini stabil, di konsumennya selalu pasti stabil. Selanjutnya, apa pengalaman paling berkesan saat menghadapi pelanggan? Paling berkesan apa ya? Kalau dari saya pribadi, sekeras apapun pelanggan saat di HP ya, di WA, di apa gitu, ngomongin keras. Cuman kalau seneng tantangan, kita datangnya itu berubah deh. Gimana begini, jadi senyum, akhirnya senyum. Beda ya di Beda, iya. Makanya pentingnya belajar komunikasi. Gimana ngadepin orang yang marah, ngadepin orang yang sombong, atau ngadepin orang yang angkuh. Ini ada caranya masing-masing. Nah itu jadi apa ya? Jadi senang aja. Jadi belajar lagi. Menurut Anda, kalian apa yang paling penting dimiliki seorang teknisi jaringan? Semua penting semua. Nggak ada yang lebih penting, dan semua pentingnya saling melengkapi. Komunikasi penting, analisis penting, teknik penting, terus ya kayaknya itu dulu deh, 3 itu yang pentingnya. Itu penting, sangat penting semua. Yang paling utama ya.
Apakah Om lebih suka bekerja sendiri atau dalam tim? Apa? Saya suka keduanya. Berarti sendiri juga bisa. Sendiri bisa, tim juga bisa. Untuk tim, kalau misalnya nyerah atau apa, baru kita turun, kita bantu ini begini ini, baru mundur lagi. Kalau tim udah nyerah, udah kelelahan, ya udah mundur nanti. Berarti gantian. Biar saya yang beresin. Ada seperti itu. Bagaimana cara Om berbagi pengalaman atau pengetahuan tentang dengan rekan kerja? Sering meeting aja, sering ketemu, ngobrol. Itu nanti saat-saat santai, senggang ini kan. Yang karena ini saya nggak bikin serius, ya santai lah, bikin santai. Ya ngobrol aja kayak teman, layaknya teman. Dulu nanti kayak gini, ini begini. Jadi di situ keluar ide-ide baru, sharing. Nah tadi di lapangan begini. Oh tadi harusnya seperti ini. Seringin kumpul, ngobrol, komunikasi lagi, balik lagi. Apa rencana Om untuk meningkatkan keahlian di bidang jaringan ke depannya? Untuk teman-teman teknisi di lapangan, kalau saya sendiri tetap mau kirim untuk pelatihan. Ada pelatihan mulai dari splicer ke tadi, itu khusus ada pelatihannya sendiri. Kemarin pas sempat ini kita kirim ke tempat pelatihan splicer. Ini begini. Jadi di lapangan dia sekarang lebih lancar dan lebih tahu cara pakai alat. Belajar, intinya kita berikan pembekalan itu. Jika diberi kesempatan pelatihan, bidang apa yang paling ingin Om pelajari? Semuanya deh, pengen pelajari. Oke, kalau bicara Om haus ilmu, masih pengen belajar. Jalan kemanapun tujuannya itu belajar. Lihat ini, oh begini. Semua bidang. Tapi yang paling pengen pelajari itu apa kira-kira? Apa ya? Walaupun megang ini, saya tetap pengen belajar yang lain. Gimana ya? Kadang bingung sendiri, aku juga pengen belajar semua itu ya, Wak. Semua pengen belajar. Bukan cuma jaringan. Ada tanya tambahan mungkin Om dari saya juga nih. Mungkin dari tadi tuh harusnya bahas bidang PKK nih kan usaha nih. Cuman yang dari tadi tuh SOP lain nih. Kalau maaf ya, dulu ya. Nanti saya sensor aja gampang itu Pak. Ya. Nanti saya sensor aja Oh, iya, pokoknya. Aman itu Pak. Iya, lanjut. Cok. Kan awal-awal usaha kan dari tahun 2018 ya Om. Tadi kan sebelum rekaman kan ngobrol dulu kan. Awal-awal modal tuh berapa tuh? Awal-awal tuh. Maafnya Om, Ya. 20 juta pinjam ke BRI. 20 juta itu udah semua ininya atau gimana? Belum, merangkak aja seadanya itu. Jadi sedikit Iya. buat alat-alat. Betul. Kalau dibilang 20 juta sangat minim. Tapi kan tadi udah pelajari ya 100.000 pun masih bisa untuk modal. Ya. Ya, kalaupun 1.000 modal dengkul juga bisa sebenarnya kalau mau. Pasti nemu jalannya. Ya, itu dapat dari BRI kan nggak punya modal sendiri, minjem. Berarti kan punya modal dengkul. Nggak punya modal apa? Balik lagi ke BRI udah lunas. Berarti modalnya apa awal? Nggak ada. Dari usahanya dibalikin modal lagi. Itu tuh balik lagi nggak sih Om? Balik lagi. Ya nyatanya ke banknya udah lunas. Sekarang masih ada nih usahanya yang kemarin dimodalin dari bank itu. Balikin lagi, kembangin lagi. Ya satu selama masih bisa berjalan, alhamdulillah. Tapi nyatanya di lapangan kan berkembang. Itu walaupun sedikit, tapi ada progres, itu udah suatu nilai positif capaian kalau usaha nih ya bidang. Ya udah, kami tutup.
Kami dari kelompok 6 dan kami sudah selesai wawancarai owner dari apa namanya? Aksip Aksip tuh. Aksip 2 Rebel. Aksip 2 Rebel. Siap. Dan dengan ownernya Om Neris di sini, kami tutup di sini. Izin pamit. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.